Assalamualaikum. Santri sini walinya Anwar hadir. Hadirin diharap tenang karena acara akan segera dimulai. Al-Mukarram, Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern ZIS, Ayahanda tercinta Haji Casiwan Haryo Sasongko beserta Ibu. Al-Mukarram, Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern ZIS, Ayahanda tercinta Haji Sugeng Santoso. Al-Mukarram, Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern ZIS, Al-Ustadz Ikhwan Hero Handrianto SHI. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMA Pondok Pesantren Modern ZIS, Al-Ustazah Sofia Umami SPD. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMP Pondok Pesantren Modern ZIS, Al-Ustadz Muhammad Irfan SPD. Serta yang kami hormati, Bapak dan Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Modern ZIS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da. Serah terima amanah dari wali santri ke Pondok Pesantren Modern ZIS. Sabtu pagi, 24 Juli 2021. Acara. Mengawali acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan ditilawahkan oleh Al-Ustadz Restu Arifin SH. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern ZIS, Ayahanda tercinta Haji Casiwan Haryo Sasongko. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu wali santri Pondok Pesantren Modern ZIS yang saya hormati, rekan-rekan pimpinan yang saya hormati, kepala sekolah yang saya hormati, serta semua sadidah yang saya hormati, serta anak-anak semuanya yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang kita dipertemukan, bisa bersilaturahmi walaupun lewat Zoom, dikemas dengan serah terima dari Bapak Ibu ke menyerahkan anak-anak ke pihak Pondok Pesantren ZIS. Walaupun waktu itu sudah kami rencanakan dengan baik dan matang, idealnya serah terima sebelum anak berada di pesantren. Qadarullah, kita masih suasana pandemi sehingga lewat kesempatan ini yang bisa kami lakukan untuk sementara. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi hikmat dari acara serah terima ini. Tapi yang pasti kita harus menjaga protokol kesehatan dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sampaikan selamat pada Bapak Ibu dan anak semuanya yang bisa bergabung, yang telah bergabung dengan Pondok Pesantren Modern ZIS yang kami banggakan ini. Beberapa yang perlu kami laporkan. Yang pertama, kabar baik dari kami, yaitu semua asatidzah, ustadz, ustadzah, guru semuanya itu secara umum sehat-sehat, fit, siap untuk mengajar, mendidik, dan seterusnya. Lalu yang kedua, anak-anak semuanya juga
kami pantau sendiri langsung, semua bahagia, ceria, bahkan ada beberapa catatan yang sangat signifikan, sangat menggembirakan, sangat membanggakan untuk kita semuanya. Yang berikutnya, program sudah tertutur rapi, sistematis, dan seterusnya. Walaupun suasana pandemi, bersyukur rekan-rekan setidak bisa menyiasatinya, menyesuaikan dengan protokol kesehatan, tapi yang pasti semua program bisa berjalan. Sampai-sampai kegiatan Porseni pun kemarin sudah berjalan, itu sangat antusias anak-anak, bahkan kami lihat itu bakat anak-anak kami sudah mulai kelihatan. Ini tunjuk tugas kita untuk memperdalam dan untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami sampaikan, barangkali kurang paham, insya Allah Pondok Pesantren ZIS kami kelola dengan profesional, insya Allah kami jalankan dengan aturan-aturan yang ada, sehingga kami berusaha untuk memperbaiki dan mengembangkan. Kami sudah menyiapkan fasilitas, terutama kolam renang. Anak-anak baru 2 kalian, tapi karena situasi ternyata setelah renang itu ada beberapa yang kelihatan jadi flu, sehingga sementara yang kami banggakan kolam renang untuk kegiatan yang sunnah itu sementara lagi di off dulu, karena mengingat dan menimbang situasi seperti ini. Termasuk yang kuda juga masih belum begitu gencar. Kenapa? Anak-anak juga masih banyak sekali sorotan dari masyarakat, karena yang lain pada belum masuk, kami sudah masuk, dan yang kegiatan yang lain. Tapi yang pasti secara umum kegiatan-kegiatan terkait dengan pembelajaran yang di pesantren nanti bisa diterangkan oleh Ustadz Irfan seperti apa, tapi sorotan kami sudah cukup membanggakan. Yang perlu sampaikan, kami punya program yang sangat ideal, baik tingkat SMP dan SMA. Insya Allah sudah teruji di Pondok Pesantren kami, karena kami adalah mengadopsi dari Nggontor. Bersyukur tidak kurang dari 15 ustadz yang siap mengajar yang dari Nggontor. Sistem sudah tertata sedemikian rupa, bersampaikan. Ini juga kami juga perlu dukungan dari Bapak Ibu terkait dengan aturan-aturan dan yang lain. Mohon maaf, barangkali ada 1-2 yang berkeinginan ketemu dengan anak oleh ustadz kami belum diizinkan. Insya Allah semua semata-mata demi kepentingan kita bersama. Ustadz kami sudah paham persis bulan-bulan pertama kalau sering dijenguk, kalau sering berkomunikasi, itu membuat anak-anak itu jadi masalah. Kami punya catatan, kemarin ada yang maksa ke sini, akhirnya jadi nangis seperti itu. Sehingga ini hanya sampel saja. Kami mohon sekali lagi, bukan apa-apa, apa yang kami terapkan di sini, aturan itu mohon kerjasamanya. Apa artinya kami kalau tidak dukung oleh Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang lebih mendasar, insya Allah nanti ada perwakilan yang mau menyerahkan putra-putrinya ke pihak ZIS. Kami hanya mengingatkan ini pertama tentunya kerjasama yang baik antara pihak pesantren dan pihak wali santri. Kami ingin meluruskan, mengingatkan, mari kita luruskan niat. Kalau kita sudah sepakat untuk mendidik anak-anak kami, anak-anak kita, ini tentunya diawali Bapak Ibu. Pertama tentunya dengan keikhlasan. Dan keikhlasan harapan kami nanti Bapak Ibu menyerahkan ke kami, tapi kami lihat secara umum Bapak Ibu sudah ikhlas, sudah totalitas menyerahkan.
Insya Allah tugas kami di sini juga sama, totalitas untuk mengemban amanah dari Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, pengalaman kami sudah mengelola pesantren lebih dari 14 tahun. Ini juga biasanya kalau banyak komunikasi, anak-anak itu jadi kurang semangat dan seterusnya. Tapi yang pasti harapan kami, insya Allah anak-anak Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu di pesantren kami nomor satukan. Kami sering menyampaikan ke teman-teman asatidzah itu pertama itu kesehatan. Kesehatan di nomor satukan, baru belajar. Ini insya Allah sudah terapkan, terbukti di sini kalau ada yang sakit itu dipantau dan ditangani oleh yang bertugas. Tentunya sesuai dengan kemampuan pihak pesantren seperti itu. Selanjutnya kami berupaya itu totalitas untuk santri, walaupun keterbatasan kami di sana sini ada. Untuk itu sekali lagi kerjasamanya. Barangkali Bapak Ibu merasa untuk berkomunikasi dengan ustadz kami, dengan muslim dan seterusnya, juga otomatis tidak serta-merta biasanya pasti ditanggapi sesuai dengan setelah ngurusi anak. Anak nomor satu, setelah itu baru biasanya itu kita menanggapi masalah wali seperti itu. Jadi, tapi yang pasti tetap kami berupaya berusaha semaksimal mungkin untuk anak-anak itu bisa nyaman, bisa gembira, utamanya sehat, terus bisa mengembangkan bakat dan minatnya seperti itu sesuai dengan program kami. Terus selanjutnya sebagai orang tua, sebagai anak tentunya rindu, kangen dan seterusnya pasti ada. Kami ingatkan, mari kita berjuang bareng-bareng bersama-sama. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, tidak ada perjuangan atau pengorbanan. Barangkali ini adalah pengorbanan perasaan demi anak-anak. Anak-anak menjadi anak soleh, sukses dunia akhirat. Itu juga perlu pengorbanan. Untuk itu kami ingatkan pada Bapak Ibu, mari kita berjuang, berjihad demi anak-anak. Selanjutnya tugas kita bersama, terutama Bapak Ibu, itu tentunya doa. Doa monggo untuk anak-anak, untuk ustadz-ustadzah supaya semua sehat, istiqomah, sehingga apa yang kami inginkan itu bisa terlaksana, bisa kesampaian seperti itu. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, ngiras-ngirus laporan perkembangan di pesantren secara umum sudah tertata, bahkan istimewa. Ini satu kamar hanya paling 15 santri, ustadz kami itu cukup banyak seperti itu, sehingga insya Allah anak-anak Bapak Ibu di sini, putra Bapak Ibu di sini cukup nyaman. Insya Allah kami juga memantau langsung kegiatan anak. Sekali lagi program kami kesehatan adalah nomor satu, baru yang lain. Terakhir sampaikan selamat kepada Bapak Ibu. Insya Allah putra-putri Bapak Ibu di sini baik, sehat. Terus Bapak Ibu ikhlas dan berdoa untuk kepentingan kita bersama. Program JIS insya Allah sangat ideal untuk kehidupan ke depan seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali nanti suatu saat ada hal yang kurang masih ragu-ragu, bisa ditanyakan Japri karena forum terbatas. Barangkali karena waktu juga terbatas. Untuk itu juga kami mohon pengertiannya Bapak Ibu. Sedikit sampaikan. Ini informasi persiapan untuk tahun ajaran 2022-2023, insya Allah bulan depan akan segera dibuka.
kami informasikan, titip pada Bapak Ibu, barangkali ada saudara, tetangga, atau putra Bapak Ibu, bisa dipersiapkan, bisa bergabung dengan ZIS untuk tahun depan. Kuota juga sesuai dengan kemampuan kami terkait dengan fasilitas. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih pada panitia yang telah memfasilitasi kami sehingga acara ini bisa berjalan. Dan doa mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar, aman, sukses, bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya, dan yang penting semua sehat. Bila itu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh perwakilan dari Wali Santri kepada Bapak Prayitno Darsono SPDI, Wali dari Akmal Fatur Rahman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada yang kami hormati Bapak Pimpinan ZIS Kiai Haji Kasiwan Haryo Sasongko beserta Ibu, dan yang kami hormati Kepala Sekolah SMA dan SMP ZIS beserta para ustadz, para ustadzah, dan pengurus Pondok Pesantren Modern ZIS yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren ZIS yang saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertatap muka meskipun lewat dunia maya online. Semoga dengan adanya acara serah terima santri ke Pondok Pesantren ZIS dengan via online ini menambah erat hubungan silaturahmi antara kami, wali santri, dan juga para pengurus Pondok Pesantren ZIS. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terima kasih kami kepada para pimpinan Pondok Pesantren Modern ZIS karena berkenan untuk menerima anak-anak kami untuk dididik menjadi generasi-generasi khairu ummah, generasi terbaik di Pondok Pesantren ZIS. Dan kami ucapkan selamat kepada para wali murid atau wali santri yang anak-anaknya telah bergabung di Pondok Pesantren Modern ZIS.
Kemudian harapan kami selaku wali santri pertama kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, kemudian kepada para pengurus Pondok Pesantren ZIS adalah agar anak-anak kami benar-benar dididik menjadi anak-anak yang menjadi generasi khairul ummah, generasi Rabbani yang memahami Al-Quran dengan baik, memiliki akidah yang benar, akhlak yang mulia, serta memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi dari anak-anak kami masing-masing. Itu harapan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan-harapan kami sebagai orang tua, sebagai wali santri di Pondok Pesantren Modern ZIS. Kemudian yang terakhir, kami selaku wali santri memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pengurus pimpinan ZIS. Barangkali anak-anak kami yang baru keluar dari rumah menuju rumah yang baru, yang jauh dari orang tua, bisa mendapatkan kehangatan orang tua yang baru dari para ustadz dan ustadzah untuk bisa lebih bersabar dalam mendidik anak kami yang memiliki berbagai macam karakter. Itu permohonan maaf kami selaku orang tua, dan meminta kepada para ustadz dan ustadzah untuk bersabar dalam mendidik anak-anak kami. Demikian yang bisa kami sampaikan, sedikit perwakilan barangkali mewakili orang tua wali santri yang ada di rumah. Kepada para Bapak Ibu wali santri, mari bersama-sama kita ikhlaskan, kita doakan perjuangan anak-anak kita yang insya Allah ke depannya kita akan memanen kebaikan dari apa yang sudah kita tanam saat ini untuk anak-anak kita di pesantren Modern ZIS. Baik di dunia maupun di akhirat kelak, mereka menjadi penolong kita, menjadi sahabat kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku perwakilan mohon maaf tutur kata yang tidak berkenan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Saya sepenuhnya atau kami sepenuhnya menyerahkan anak-anak kami kepada para pengurus Pondok Pesantren Modern ZIS. Terima kasih. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir oleh Kepala Sekolah SMP Pondok Pesantren Modern ZIS, Al-Ustadz Muhammad Irfan SPD, dilanjutkan dengan doa. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jujur Bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir dalam ruangan virtual ini, pertama tadi kami mendengarkan beberapa hal yang disampaikan oleh perwakilan wali santri, kami merinding. Kami merinding
kami bergetar. Mudah-mudahan itu tandanya bahwasanya frekuensi daripada kita, guru-guru, asatidz, pengurus yang ada di ZIS, dan juga seluruh wali santri Pondok Pesantren Modern ZIS sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika frekuensi orang tua sudah sama dengan frekuensi ustadz-ustadznya, guru-gurunya, kiainya, insya Allah al-baqi illa du'a. Sisanya kita tinggal doa, tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu sekalian bisa terrealisasi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kami meminta izin dalam momen kali ini ingin membacakan ada 5 pesan pesan pimpinan Ponpes Modern ZIS untuk orang tua santri yang selalu beliau sampaikan kepada kami-kami dan menguatkan kami-kami untuk bisa terus mendidik dan membersamai anak-anak. Pesan yang pertama yang harus betul-betul diperhatikan oleh wali santri adalah anak itu tergantung orang tuanya. Beliau selalu menyampaikan hari ini dalam berbagai macam forum pertemuan. Artinya, kalau mau mempunyai anak bermental kuat, orang tuanya juga harus lebih kuat. Karena terkadang Bapak Ibu, kami-kami yang di lapangan ini yang membersamai anak-anak, tiba-tiba kok anak-anak itu ada yang sakitnya itu sehari. Sakitnya itu berapa jam gitu. Sore, Ustadz kok saya lemes. Tiba-tiba besoknya itu, Ustadz saya sudah mau masuk kelas. Kalau kami secara pribadi mungkin kekhawatiran ibunya, bapaknya di rumah mungkin tersetrum. Atau sampai energinya kepada anak-anak. Maka tidak salah apabila pimpinan-pimpinan kami menyampaikan pesan pertama yang harus disampaikan ke orang tua adalah anak itu tergantung daripada orang tuanya. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan, poin yang kedua adalah Bapak dan Ibu jangan pernah takut anak Bapak Ibu kelaparan di pesantren. Rasa khawatir pada anak pasti dialami Bapak Ibu. Apalagi mereka yang baru pertama kali menitipkan atau menyekolahkan anaknya di pesantren. Bahkan terkadang ada orang tua santri yang merasa khawatir berlebihan. Sehingga setiap saat ada kabar anaknya yang sedang nyantri selalu ditanyakan kepada pengurus pesantren. Artinya Bapak dan Ibu semuanya, poin yang kedua yang perlu kami sampaikan dan menjadi catatan kita bersama, samakan frekuensi kita, jangan pernah takut anak-anak kita kelaparan di sini. Terus yang ketiga, jangan takut kelak anak kita akan terbelakang. Kemajuan teknologi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu merupakan fasilitas yang dapat dinikmati oleh siapapun. Berkat teknologi, memang komunikasi yang kita jalani dengan keluarga, teman, itu menjadikan semuanya sangatlah mudah. Namun hal tersebut di sisi lain menjadi kendala, ibu-ibu. Kendala bagi apa? Bagi proses pendidikan anak-anak. Maka dari itu, dalam masa proses pendidikan anak-anak, SMP, SMA, relakan, jangan pernah berpikiran anak-anak akan terbelakang teknologi. Insya Allah, ketika akhlak mereka sudah baik, perangai mereka sudah baik, tutur kata mereka sudah baik, mampu membedakan mana hak, mana batil, mana baik, mana kurang baik, mana baik banget, mana baik aja. Sudah bisa menentukan skala prioritas dan minoritas, insya Allah teknologi akan sangat mudah sekali dikuasai oleh anak-anak kita. Terus yang keempat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, pesan yang selalu disampaikan oleh pimpinan kami juga, lebih baik bapak dan ibu menangis sekarang. Artinya, kami coba akan bacakan teksnya ini Bapak Ibu. Lebih baik Bapak Ibu menangis karena berpisah sementara dengan anak-anak. Karena menuntut ilmu agama, daripada kamu nanti ketika sudah tua menangis
karena anak-anakmu lalai urusan akhirat, memikirkan dunia, rebutan harta, suka pamer, dan lupa surga. Kurang lebih seperti itu nasihat beliau. Artinya kami ingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, melepas anak untuk menuntut ilmu di pesantren yang jauh dari kita memang bukan hal mudah. Perlu kesabaran, ketabahan, dan lain sebagainya. Yakinlah hal tersebut akan menjadi kebaikan untuk masa depan anak-anak kita. Dan yang terakhir, poin kelima yang perlu kami sampaikan adalah, ingatlah Bapak Ibu semuanya, Allah yang akan menjaga langsung putra-putri kita ketika di pesantren. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi dari Abu Darda menyatakan bahwa orang yang sedang menuntut ilmu itu akan didoakan oleh semua makhluk Allah yang berada di langit maupun di bumi, termasuk ikan-ikan di sungai dan yang ada di laut. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ar hatta al-hiyatanu fil ma. Maka ibu dan bapak ikhlaskan, kurangi kekhawatirannya karena akan memancarkan energi kepada anak yang ada di pesantren. Insya Allah kita ini sekarang sedang bertijarah, sedang bertransaksi bukan hanya kepada sesama manusia. Tapi kita semua, kita guru-guru di pesantren, ibu-ibu yang bapak-bapak yang ada di rumah, semuanya kita adalah elemen-elemen yang sedang melakukan transaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan yang selanjutnya yang sering disampaikan pimpinan kami adalah pesan bagi wali santri kita rumuskan di pondok ini dengan akronim titip bapak-bapak ibu-ibu. T yang pertama harus tega. T yang pertama harus tega. I yang kedua harus ikhlas. Harus tega, harus ikhlas. T yang ketiga harus tawakal. I yang keempat harus ikhtiar. Artinya ikhtiar juga dananya kita ikhtiarkan, doanya kita ikhtiarkan. Dan yang terakhir P-nya harus percaya. Kami selalu menyampaikan hal ini kepada anak-anak juga, kepada guru-guru kami yang langsung bersentuhan, kepada anak-anak bahwasanya dalam mendidik anak itu perhatikan rumus titip. Kami ulangi sekali lagi, bapak-bapak ibu-ibu harus tega, harus ikhlas, harus tawakal, harus ikhtiar, dan juga harus percaya. Karena percaya merupakan kata kunci. Percaya juga merupakan salah satu kata kunci masuk tidaknya ilmu kepada anak. Banyak teman-teman saya, praktisi pendidikan menanyakan, Van, kok bisa sih di pesantren anak-anak begini, begini, begini? Van, kok bisa sih di pesantren kan belajarnya agama, kan belajarnya Al-Quran, kan belajarnya hadis, kok jago editing videonya, kok jago nyanyinya, kok jago ininya itu dan lain sebagainya. Saya katakan kepada teman praktisi pendidikan saya, di pesantren kata kuncinya guru-gurunya ikhlas kepada santri-santrinya, percaya kepada santri-santrinya, cinta kepada santri-santrinya. Begitupun sebaliknya, santrinya ikhlas dididik guru-gurunya, santrinya percaya kepada guru-gurunya, santrinya cinta kepada guru-gurunya. Ketiga elemen tersebut ketika sudah bisa saling memancar satu dengan yang lainnya, maka hasilnya akan berdampak kepada perubahan karakter anak-anak kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dalam momen ini kami ingin menyampaikan satu kutipan yang kami ambil dari pimpinan pesantren modern Gontor, karena beliau Bapak Haji Casiwan sudah memberikan amanah kepada kami model pesantren ZIS ke pesantrennya mengiblat ke Gontor. Izinkan kami mengutip kutipan dari pimpinan pesantren modern Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Kami akan bacakan. Bahaya mudif atau menjenguk. Menjenguk bagi santri itu seperti gula.
kebanyakan mudif atau kebanyakan dijenguk sama saja seperti menyuntikkan banyak gula ke dalam jiwa kemandirian anak-anak. Akibatnya akan terjadi obesitas kejiwaan pada santri yang berujung terkena penyakit diabetes soul. Soul di sini soul perasaan ya, bukan soul, soul, diabetes soul. Dan semua penyakit turunannya. Biarkan saja ia menangis di sana karena air matanya akan menumbuhkan kekuatan jiwanya. Seperti air hujan menumbuhkan pepohonan. Biarkan dia menghadapi masalah di sana. Karena kebanyakan masalah akan menyuburkan batin anak-anak kita. Seperti pupuk busuk menyuburkan tanaman. Ingat, tujuan kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren untuk dididik, bukan untuk sering dikunjungi. Cukup kita kirim doa dan dana sebagai nutrisi penambah energi anak-anak kita. Karena mereka adalah santri yang kuat dan santri yang hebat, serta santri yang kelak akan menjadi generasi-generasi penerus umat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Modern ZIS, semoga dari apa yang kami sampaikan bisa lebih membakar semangat kita, mengetuk hati kita, menyatukan frekuensi kita. Bismillah, biiznillah, ketika kita sudah ikhlas kami di sini, ibu-ibu sudah ikhlas, bapak-bapak di sana, frekuensi kita sudah sama. Insya Allah anak-anak juga dampaknya akan signifikan perubahannya. Dan akhir kami menyampaikan dengan ini secara simbolik, terima kasih kami terima penyerahan santri dan santriwati Pondok Pesantren Modern ZIS untuk kami didik dan kami arahkan. Mohon doanya dan mohon supportnya kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan kami di sini disehatkan, dikuatkan, dan bisa mengawal dan memahami anak-anak dengan berbagai macam karakter yang ada. Dengan ini kami ucapkan bismillah, menerima penerimaan santri dari bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri dan santriwati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, tibalah saatnya kita di penghujung acara Zoom Meeting pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dimudahkan segala urusannya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Marilah kita tutup acara kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Hindarkanlah kami dari wabah yang melanda negeri ini ya Rabb ya Rabbal Alamin. Angkatlah wabah ini, sihatkanlah kami ya Rabb, bi'izzatil Islam wa li'izzatil muslimin ya Rabb ya Allah ya Rabbal Alamin. Where are you from, Noah? Cilacap. I am from. Cilacap, Korea. Oh yeah, Korea, not Korea. Lagi aman, nanti istirahat, dapat voucher dari Ustaz, digoreng pakai telur, tambah teh hangat di kantin.